محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur ya kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat kadang toh betul kaula saja kepalingan rahmat sareng nikmat sehingga bisa menghadiri deka majelis dzikir al-hikam siakar sabda malam Jumat di babede kangkui koma kokoh keimanan sang ketakwaan betul kaula saja muga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala malam muga seteja ilmu seperti aturaki sareng para masyayikh di majelis dzikir al-hikam kali itu ketika tabanan ibadah saya bisa makuat dekat pangapete betul kaula saja muga kagina Allah Subhanahu wa taala dan harmater dikaterima asal Allah Subhanahu wa taala amin. Malam semangkin alhamdulillah pun Rabu di tengah-tengah betul kaula saja salinan saya Murjal Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Khairil Imhun pengasuh pondok pesantren Al-Usnul Tarate matur sakalangkung atas rabu epon marmoga pan-ponapan sebedi niat lagi dari majelis ilmu kalito tetia tampaknya keimanan dan ketakwaan dan kerusakan para jamaah al-hikam insyaallah lakuna salah satunya sekitar kol sangat ayunan sebagai yang bisa buka YouTube punya channel Yayasan Al-Hikam Sunnah. Walaupun apa sih berbagi malam sama kalian insyaallah buat tayang aku. Jadi guna kebersamaan para ayunan para jamaah aku bisa buka YouTube termasuk di Instagram Yayasan Al-Hikam Sunnah, termasuk di Facebook Yayasan Al-Hikam Sunnah. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe. Jangan lupa oleh bisa nambah dakwah dekat para jamaah saya tak bisa hadir nanti majelis dikirkan itu insyaallah dakwah makin pun merambah ke dunia sosial media sosial kan itu sudah mulai menjadi bagian yang harus dipenuhi dan dijalani oleh dakwah-dakwah kita betul insyaallah saja kornakong atas pokok sana kan itu jadi berbagi pacaran ilmu dari Sayyidina Syekh Kiai Haji Abdullah Khairil Imhun betul takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa tamjidan billah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan. Jamaah kumpulan Al-Hikam sebagian kaum mujaki nyerai langkung dimin nabiki taklim dengan semakin kakui pertama mabenyak muji syukur dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas saja nikmat kong hidayah saya terbagi dan kaum sarang
lagi lebar majelis taklim kali itu. Sebab mana bidan gelesan panjenengan apol kumpul agak dia emang semakin kali itu maka malaikat ngepong dan gelesan panjenengan karena lebur bahkan dan gelesan panjenengan ada sabda guna Rasulullah ekudungi rahmat sebagai debat dan gelesan panjenengan saja nikmat gak bintu tak banyak orang kasokan manfaat lagi ambil dekat hidayah senajan banyak anjuran dari Rasulullah agar dia dulu ida marortum biriyadil jannah fartahu menabi panjenengan sedajat nyos pasta pagi mosopun kebunan swarga maka jepun kanjeng Nabi pun agakun sahabatnya on betanya napa pun kebunan swarga itu ternyata jawaban kanjeng Nabi majelis zikir agak dia malam semakin dengan kesampaian apa kumpul itu jamaah semojek nilanak ketimbulan ngajak pertama nilai perlunya syukur nomor dua juga tak lupa matur songkong sholawat salam di Gusti Rasulullah SAW. Jamaah semujud agar dia oning ia lagi bahwa betul boleh sama dengan hadir di dunia itu kedua dua tugas menangka kabulai pun Allah Abdullah juga tugas menangka Khalifatullah di dalam surat Al-Zariyat sekalian Allah adabu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan kepadaku. Jamaah semuanya sepenika juga tugas lain menangkap Khalifatullah di dalam surat Al-An'am 135 Allah adalah wa walladzi ja'alakum khala'ifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Hal itu juga diperbuat kalau bentuk ya daludu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Intina tugas dan tugasan dengan salaina minangka Abdullah tabulana Allah sekotu abekte nyembe kalaben ngalastariaki panabekte dewa Allah juga andi tugas minangka Khalifatullah bekilah Allah se Allah apa ring amanat dengan tugasan bagian pakati pun apa bumi itu islaki ke manusia. Jamaah semuanya tapi kenapa aplikasi dari pelaksanaan tugas itu menabi dari sisi lain itu bisa pahami dari negeri pansifat pun Allah. Saya tugas minangka Abdullah, utama tugas minangka Khalifatullah. Sifat Allah ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja.
sifat Allah yang tidak bekerja akan dia. Allah berdua sifat Al-Ahad yang Maha Esa. Esa kejadian esa. Sifat itu sifat yang melekat pada zat Allah. Napa boleh Akbar, Maha Agung. Maha Agung Allah ini sifat tak terbatas, Maha Besar. Nah, sifat-sifat kadito separ juga betul boleh sampai ngageri supaya dalam ngabek teh Allah dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Abdullah tak salah tak keliru. Ketika kita menyatakan Allah Al-Ahad, Allah Maha Esa, maka di dalam abek teh nyempe dek Allah betul boleh sampai dengan ejiwaki dari sasumbuhan lain selain Allah. Melaipun sama sakale dan boleh sampai tak kini musyrik tak kini syirik. La ilaha illallah, hanya Allah, tidak ada pangeran sepatut esempe kalawan hak kecuali hanya Allah, tidak yang lain. Allah sebenarnya juga enalekan dan pula sana panjenengan ngabiti misal ekor asolat, maka dan pula sana mengaplikasikan dari salah satu sifat Allah egi kepenika kalaban maus Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, dari dibuka itu dan pula sampaikan menyadari selain Allah kecil dan pula sampaikan kene setuju kene. Ketika ada kesadaran tunggu dalam panggilan dan pula sampaikan bahwa hanya Allah yang Maha Besar, maka dan pula sampaikan tidak akan zalim kepada orang lain, tidak akan merasa besar menghadapi orang lain, dan boleh sampai tidak akan takabur. Dan itu saya maksud boleh mengaplikasikan sifat Allah. Itu adalah tugas-tugas sebagai Abdullah, tugas menangkah kabulian. Ketika dan kulesan panjangan berhadapan kalaban tugas sebagai Khalifatullah, sama juga dan kulesan panjangan mengaplikasikan sifat-sifat Allah. Sebab sifat Allah ada sifat yang bekerja. Contoh, Allah kata Al-Khaliq, Allah zat yang menciptakan bumi saesena. Kadang Allah senyata, langit dan esena Allah senyata. Pakit seampuna dan pula sarang panjangan kadang menghadapi episode kehidupan setelah di dunia, setelah di alam kubur, masuknya ke alam akhirat, maka kita pangkidek senyaman suarga, pangkidek senyaman Allah yang menciptakan. Maka mengaplikasikan sifat Allah akadi Al-Khaliq yang menciptakan dan gula sarang panjangan karena ampun cukupi sarang Allah kalau benpan sepenapan sumber daya, tak masuk sumber daya alam, sumber daya kemampuan seekan di dan gula sarang panjangan, maka kemampuan siapa juga tidak digunakan tapi mengaplikasikan sifat itu. Itu apa? Manusia bisa berinovasi, manusia bisa menciptakan sesuatu dari sumber daya seampun siapa ki Masya Allah. Pahami
Habibi atau di pesawat. Taming Habibi kalau apa? Nah, ini dalam rangka mengaplikasikan sifat Allah. Beki atau raki. Kenapa? Karena manusia gak itu apa paling instrumen sareng Allah. Paling alat secopok. Kami melaksanakan fungsi sebagai khalifatullah. Manusia paling hidayah sejaanya mah hidayah fitrah otaknya hidayah ilham. Ada orang yang menyatakan itu insting contohnya akadir. Nalekana kula sareng panjenengan Kak Minto kekerenge pastangan aku ini tanpa komando akta. Coba kita bayangkan andaikan hidayah ini tidak ada, ingat apa dulu. Bahkan hidayah kan itu ngambil dikipuji umpun kemarin sareng Allah berji sudah tahu bagaimana cara berji untuk mencukupi kebutuhan makannya. Sebab ampun istilahnya sareng Allah tinggal berji kadintok mengkonsumsi dan caranya mengkonsumsi ampun ini kadintok hidayah insting. Nomor 2 hidayatul hawas panca indera. Allah aparin kemampuan dan kula sareng panjenengan lewat panca indera kita, telinga bisa mendengar, bisa membedakan suara. Nika suara nasera bisa didaki. Cuma benar telinganya, tetapi daya yang ada di telinga. Ya, karena Allah ada wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian. Dulu kalian tidak tahu apa-apa. Sesuai kalau perkembangan usia, maka pas punya daya. Wajah lakumus sam'a, maka Allah menjadikan kemampuan untuk mendengar lewat pameran. Jadi daya untuk bisa mendengar. Sebab beda orang keduan maaf, keduan kopeng, tapi tak mampu keambilan gede. Nah, maka saya maksud adalah daya wal absar, daya untuk bisa melihat. Dan itu instrumen untuk nanti manusia dapat melaksanakan fungsi sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah. Bisa membedakan suara lewat telinga, bisa membedakan warna lewat mata, bisa merasakan deberenggak ditol jelok pakat manis lewat lidah. Sebenarnya juga bisa merasakan napas gegep, halus, kasar, leceng, ben sama aja. Kadito instrumen yang Allah berikan kepada manusia untuk dapat digunakan melaksanakan fungsi sebagai Khalifatullah. Tapi kadito tak cukup. Sebab kadang-kadang manusia tertipu. Thank you. Dan gula sareng panjenengan kadang lewat lidah. Kadito bisa merasakan rasa cedera, manis, jeruk, akar. Tapi suatu saat kadito tak sesuai dengan kenyataan. Dan gula sareng ada teh manis make geresak pahit.
benih pada gula tapi abot sedang error sakit. Karenanya kadang-kadang terjadi. Sebaliknya juga ketika melihat tongkat seloros masuk kaba air, mak timpon masuk, ia bisa biru. Benih tongkat bisa biru, tapi mata kadang-kadang suka tertipu. Maka hidayah seanya maki hawas kadinto tak cukup kangkui alaksanaki fungsi sebagai khalifatullah. Sebab menalingan lagi kadinto makhluk lain yang namanya binatang juga punya, bahkan kadang-kadang lebih tajam. Mana beda jarak 10 meter, beda benteng. Asana mana benteng gula sampai dengan jarak 10 meter. Kadinto tak negeri cek beda benteng. Tapi monsinya mana koceng 15 meter mereka ampun ngegelicek berbeda. Artinya daya cium benteng kadang lebih tajam. Nah, hidayah seanya maki hawas kabito, manusia punya, binatang juga punya. Tapi senyamana salain manusia pakai paringnya, masya Allah hidayah saya nomor telok. Kenapa? Akal. Pakai paringnya akal. Karena memang selain manusia tidak diciptakan untuk nanti akan menjadi khalifatullah, tidak. Saran Allah seisrai amanat jadi khalifatullah manusia. Jamaah sebetulnya orang mujahid. Maka oleh karenanya maka manusia diciptakan oleh Allah lengkap dan hidayah sebagai Allah ingin berikan akal. Secara umum akal ini kak kuning, kak masih saya, kak masih tak saya, sepantas, kak masih tak pantas. Dan secara umum akal bisa melihat kebenaran. Dan akal bisa mengoreksi, bisa mengoreksi hidayah selain agak digelap. Ketika tongkat dimasukkan ke bak air, kelihatan bengkok, bukan tongkatnya yang bengkok. Tapi gak ditot analisa masuk akal, akhirnya menjadi ilmu. Jamaah sekalian kalau mau jadi akal itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Manabi makhluk selain namun kedua hidayatul ilham, kedua hidayatul hawas akadia binatang. Maka manusia cukup bisa Allah kalau hidayah selain yang diberikan hidayah akal. Cuma akal itu bukan segala-galanya. Akal itu bukan hakim yang menentukan 100% saya tak saya. Cuma secara umum akal bisa, tapi bukan segala-galanya. Akal itu hanya syahid, akal itu hanya saksi kebenaran dari benar yang sesungguhnya. Nah, melana Allah hidayah selain. Hidayah selain itu apa? Agama. Ketika akan melihat sesuatu itu saya, tapi pun agama tak saya, maka kebenaran yang mutlak adalah kebenaran saya geli dari kebenaran agama. Contoh sekali terkimin yang namanya masyarakat jahiliyah itu menganggap
Yang namanya homer itu sesuatu yang baik, dapat meningkatkan stamina. Misalnya tidak ada minuman enalekana pada kegiatan-kegiatan semacam walimah saat semakin, kecuali di situ pasti ada minuman homer. Nah, yang ke homer itu saya minuman keras saya. Tapi kemudian agama memberikan koreksi. Dalam Al-Quran itu bagi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan, di dalam khamr dan judi ada dosa dan ada manfaat. Tapi itu toh kelakuan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya atau mudarat jauh lebih besar. Jadi Al-Quran kan itu fair. Agama itu fair. Agama itu tidak menutupi sesuatu yang jelek untuk dikatakan jelek, sesuatu yang baik untuk dikatakan baik, sesuatu yang bermanfaat untuk dikatakan bermanfaat. Agama tidak menutupi itu. Agama kan itu fair. Nah, buktinya di guru. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u. Diakui khamr gak itu bermanfaat, tapi juga berbahayanya. Tapi ideologi bahayanya kan itu jauh lebih besar. Ketika ada seseorang seepeket masuk polisi karena mengkonsumsi narkoba, akan dimakai sabu-sabu. Berbeda di antara orang yang berprofesi sebagai artis, malah semakin marah semakin. Nah, ketika diinterogasi, kenapa sampai konsumsi sabu-sabu, narkoba, jeruk dan apa? Kulene kegulaku keluar, abeli kejumpuk, begitu pengamal sampai parah. Jadi muntah esotok membeli narkoba, udah tak pelah. Makanya Al-Quran menyatakan memang di dalamnya ada manafik, ada manfaat. Tetapi Al-Quran menyatakan bahayanya jauh lebih besar. Jadi ternyata betul memang ada. Wujud sampai purana terbulan apalagi bermanfaat atau detik mari dari pengajian pas nyeper. Saya takut ilingkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya jauh lebih besar. Nah, kan itu kan pandangan akal saat itu. Tidak ada walimah tanpa homer. Maka Al-Quran datang membimbing masyarakat pada saat itu. Tidak selamanya ada manfaat, tetapi di balik manfaat ada juga mudarat, dan itu yang dinyatakan oleh Al-Quran. Saat kita nikah, Al-Quran belum melarang, tapi kemudian ada larangan terbatas akibat dari minum khamr. Lazim orang nikah pas mabuk. Maka Al-Quran kemudian melarang wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika kamu mabuk. Jadi ada larangan terbatas. Bikin pas udah debu, kan itu saya maksud dari gula. Quran itu yang memberikan vonis.
sementara akal itu hanya syahid, saksi. Maka ketika apa? Putusan Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amil syaitan. Keng Al-Quran menyatakan bahwa khamr, judi dan lain-lain itu kotoran dari kotoran syaitan. Bikin beda larangan tegas fajitani burjal. Nah ini kesih maksud saran betul bulan. Jadi kebaikan itu adalah kebaikan yang dinyatakan oleh Al-Quran. Sementara akal itu hanya syahid, menangka saksi atas kebenaran apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, Kak Dito saya maksud bahwa manusia itu punya instrumen, Kak Dito. Ada instrumen yang berupa hidayatul ilham, insting. Beda instrumen searupati hawas, panca indera. Ada instrumen searupati akal, dan beda instrumen searupati agama yang sumbernya adalah Al-Quran. Maka dengan instrumen-instrumen Kak Dito, manusia paling digeser Allah. Kak Kui jadi Khalifatullah, bumi dan isinya. Bagaimana mengelola, bagaimana memanage, tidak diserahkan oleh Allah kepada jin, bahkan tidak diserahkan oleh Allah kepada malaikat, tetapi diserahkan oleh Allah kepada manusia. Allah sangat bertanggung jawab kan itu. Ketika Allah menyerahkan kepada manusia, Allah ampun nyiapaki sumber daya alamnya ada, besek beduk, tambang beduk. Dia apa? Dia sepeda motor, dia mobil, dia pesawat, dia apa? Ampun beduk. Tinggal instrumen kan itu digunakan. Tinggal seperti itu. Semakin nyawa negara, anggota DPR, maksudnya gula, depor, ibu-ibu, konyek beda, tapi beda. Dan semua berbeda itu masyarakat. Sementara manusia ampun paling syarat Allah instrumen. Apa dia rudi, apa dia rawon, apa dia soto, nggak boleh. Ampun beda. Allah tak nyerah kita malaikat. Beda malaikat apa di kuarudi. Berbeda malaikat membentuk hubungan manusia. Mereka saya masuk fungsi sebagai Khalifatullah. Allah sudah bertanggung jawab, sumber daya alamnya ada, SDM-nya juga ada, karena sudah dilengkapi dengan instrumen. Tinggal betul-betul bersatukan memfungsikan. Napa siapa? Allah apa yang betul boleh sahabat dengan saja. Jamaah seperti orang lagi. Cuma sekali itu. Salaina Pak Hidayah Kak itu Kak Angkui ajel lagi fungsi sebagai Khalifatullah, tapi juga empat hidayah kan itu sekaligus juga ajaran lagi fungsi sebagai Abdullah. Maksud dari pula sekali itu dimen Nabiullah Ibrahim kan itu mencari Tuhan menggunakan instrumen yang ada. Mulai
memang kenyataan ada orang yang bertuhankan makhluk palukan banyak. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim mencari Tuhan, yaitu dalam mencari fungsi sebagai Abdullah dulu bintang ulah hari ya Pak nalika bintang kinyola dibudi nama compat juga benih-benih panangannya bulan pokola hari lebih rajin, tapi lama-lama juga akan nasib dari bintang compat juga, artinya dia tidak abadi. Mari kita kalakukan nanale are lari ya boleh are jumlah aja. Akhirnya mak compat juga onjak benih-benih monseng kok tak oleh hidayah dari pangeran kok bakal sesat. Artinya kemudian kembali lagi kepada hidayah senyama agama. Makanya kemudian Allah memberikan bimbingan. Cuma beda sekali itu. Orang ampun kedua 4 hidayah. Termasuk hidayah nomor 4. Agamanya sudah paham betul. Tapi kenapa? Kadang-kadang kok tak nalaksanaki sesuai kalau metode itu agama. Nah, ini kasih kocak itu dua kisah salah satu ulama ahli tafsir Syekh Mustafa Al-Marumi. Beda hidayah lain yang itu hak prerogatif Allah untuk diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yang mana hidayah taufik. Dimin nalikana Abu Thalib pamanipun Kanjeng Nabi sedih. Betapa sedihnya Rasulullah rekom. Kenapa? Karena secara zahir Abu Thalib itu masih belum sempat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal kurang apa? Se'akilani Rasulullah Abu Thalib yang menghadang Rasulullah dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib yang membimbing Rasulullah semasa masih anak sampai remaja, ya cek angkuin norok habisnya. Abu Thalib kurang apa? Abu Thalib orang yang dekat kepada Rasulullah, orang yang melindungi Rasulullah, tetapi sampai akhir dari hayat Abu Thalib itu tidak terdengar Abu Thalib mau syahadat. Memang Rasulullah melarang. Maka kemudian turun dulu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang sekalipun orang itu sangat engkau cintai, tetapi Allah yang dapat memberikan hidayah kepada orang yang disukai oleh Allah. Jamaah seperti orang menjadi dekat itu hak prerogatif Allah. Kadang-kadang kita melihat berdoa dalam kapasitas keilmuan agamanya ampun kuat, tetapi kok masih seperti ini. Nah, itulah yang dinamakan orang gila ampun kenge otak kebuntun senyamana hidayah taufik. Jamaah sebutin para menjadi milana Rasulullah SAW manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa hudan. Orang yang tambah ilmu tetapi tidak tambah metode hidayah, maka dia tidak bertambah kecuali
tambah jauh dari pengiran. Jamaah sekalian pondok menjadi. Maka sebenarnya tugas sebagai Abdullah atau tugas sebagai Khalifatullah menabi keten kulesan macam nalektek dari sisi yang lain adalah melaksanakan sifat-sifat Allah. Maka dia Allah itu Maha Rahman, Maha Belas. Maka keten kulesan panjenengan dituntut keangkui memetik dari secuil dari sifat Ar-Rahman. Menabi Ar-Rahman Maha, tapi menabi jengkul sahabat harus ada sifat itu dalam panggalian jengkul sahabat. Dengan itu saya maksud lagi mengaplikasikan sifat-sifat Allah. Allah Maha pemberi rezeki Ar-Rahman. Maka jendulnya sangat kecil takut nanti jiwa sosial bagi apa Allah kedua sifat Allah zat yang maha memberi. Maka jendulnya sangat kecil takut nanti sifat dermawan bagi suka berkorban dan lain sebagainya. Allah kedua sifat Al-Adil yang maha adil. Maka penulisan batin dituntut untuk bersikap adil. Sekarang itu jamaah sebetulnya kalau mau jadi seperti kajukan Allah akan bersifat Al-Latif itu boleh emotkannya anak masjid dari itu sifat Allah. Maka ditulis sarang panjenengan dituntut untuk bersikap ramah lembut kepada orang. Bahwa ini dimen yang menjadikan Rasulullah itu salah satu di antaranya berhasil dalam dakwah karena sifat lembut Rasulullah SAW. Inti dari penasihat melaksanakan sifat-sifat Allah diaplikasikan dalam kehidupan keseharian dan keseharian. Nah, kalau ini yang kita amalkan, maka fungsi sebagai Abdullah, fungsi sebagai Khalifatullah ampun bisa elas layaki maksud dan keseharian. Tentu saja masih banyak sifat yang lain. Insya Allah Kak Dito saya bisa lagi dalam kesempatan yang akan semakin. Betul sadar kalau saya lagi banyak kaporan-kaporan muka-muka berkoreksi dari kaporan-kaporan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syairin al-jama'i al-jama'i al-kafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah ya bagi al-jama'i al-bari wa azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi adaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha adada ma fi khalqi la suratan daimah bidawabi mulki wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اكرمنا بنور العلم والفهم وارزقنا الحكمه والعمل واخرجنا من الظلمات وارزقنا فهما برحمتك الملائكه المقربين. ربنا زدنا علما وفهما. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك بدننا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bihaqqil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Majelis Zikir malam Jumat sampai ampun waktu dekat akhir itu terkalben musan doa dari sahan atau sarangkong atau setuju ilmu siapun ya terlaki sarang dari aja atau koron Dr. Andes Kiai Haji atau tahulikum muka manfaat muka barokah dekat para jamaah sedang itu majelis zikir malam semakin majunan muka keluar dari majelis zikir al-hikam karito muka kayaknya banyak orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kayaknya kebilasan untuk diserah Allah Subhanahu wa ta'ala rezekina hebat pencur hebat kempangah setuju nak fotona hebat tetia kemudian dari Allah Subhanahu wa ta'ala separah tu dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala nyon saborah atas saja kurang lepon atau sekalangkong atas kebersamaan lepon insyaallah minggu si bekal datang insyaallah pergi SSR saluran saya Habib Muhsin bin Muhsin Al-Hinduan dari pengharap ke itu moga ajaran saja para jamaah bisa istiqomah di majelis zikir ini. Allahumma muwaffiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad